Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Dulu kami pernah membahas mobil dari merek yang sama dan teknologi yang sama, yang namanya Nissan Note e-Power, yang sayang sekali gagal masuk Indonesia, tidak jadi entah kenapa. Namun sekarang akhirnya hadir di Indonesia dengan teknologi e-Power juga. Ini adalah Nissan Kicks e-Power. Namanya itu Kicks, yang artinya tendangan, yang lebih dari satu, karena memang mobil ini nendang. Tapi nanti urusan tenang-tenangan. Mobil ini memang baru saja launching di Indonesia. Mobil pengganti Nissan Juke yang legendary karena keunikan bentuknya, yang kami tidak suka. Tapi yang pasti Nissan Kicks ini kami lebih suka bentuknya daripada Juke. Walaupun keseluruhan desainnya benar-benar ciri khas Nissan, yang cenderung desain yang aman. Tapi masalah bentuk tidak penting pada mobil ini, yang penting adalah isinya. Bukan hybrid biasa, tapi bisa dibilang serial hybrid. Teknologi e-Power Nissan yang secara konsep seperti pada lokomotif, seperti pada alat berat yang pernah kami bahas saat mengunjungi PT Bukit Asam. Ada mesin internal combustion yang bertugas hanya sebagai genset. Untuk penggerak rodanya memakai full listrik. Jadi ini adalah mobil listrik yang tetap memakai bensin untuk sumber energinya. Tapi apakah lebih bersih dibanding dengan mobil listrik murni? Jawabannya tergantung sumber listrik power plant-nya. Apabila dari energi terbarukan power plant di wilayah Anda, maka Nissan Kicks ini jelas kalah bersih. Tapi apabila dari fossil fuel juga, mungkin mesin Nissan Kicks ini lebih bersih. Ini macam bawa pembangkit listrik sendiri, PLTB, bukan tenaga angin, tapi pembangkit listrik tenaga bensin. Pembangkit itu berkapasitas 1200 cc, bukan 4 silinder tapi 3 silinder, naturally aspirated, tanpa turbo, sehingga menghasilkan tenaga 78 horsepower pada RPM 5400 dan torsi maksimal 103 Nm pada RPM 4400. Tenaga tersebut tersalurkan ke generator listrik yang cukup besar untuk bisa suplai listrik ke baterai lithium ion yang berkapasitas 1,57 kWh. Ini baterai kecil sekali karena memang tidak perlu besar-besar, jadi berat-beratin atau mahal-mahalin. Kemudian baterai mensuplai setrum ke suatu controller yang kemudian menyemprotkan setrum tersebut di tujuan akhirnya, yaitu motor listrik, yang kemudian memberikan tenaga putaran sebesar maksimal 127 horsepower dan torsi maksimal 260 Nm ke roda depan. Angka-angka tersebut terdengar biasa saja. Namun, untuk suatu motor listrik, itu adalah angka-angka yang lumayan besar. Karena motor listrik bisa mengeluarkan torsi maksimalnya itu dari RPM yang sangat rendah atau bahkan 0 RPM. Sensasinya jauh beda dengan mesin internal combustion yang torsinya itu berkurva. Dan tenaga tersebut juga sebenarnya sangat cukup untuk mobil crossover ini karena ini kecil. Panjang totalnya 4305 mm dan wheelbase-nya 2620 mm. Karena ini judulnya crossover, maka ground clearance-nya lebih tinggi sedikit daripada sedan, yaitu 175 mm. Ukuran mobil ini pas untuk perkotaan. Velg ban. Kemudian ukuran ban dan velgnya juga cukup proporsional. Mobil seperti ini butuh ban dengan rolling resistance yang sangat rendah. Jadi ini pakai ban yang rolling resistance rendah. Berukuran 205, tebal 55. Velg 17 inch. Depan remnya disc, belakang juga disc. Oh iya, walaupun ini mobil listrik tidak ada colokan listriknya, jadi mobil ini tidak bisa di-charge. Satu-satunya cara pengisi daya baterai itu adalah dari gensetnya atau dari mesinnya. Oke, lanjut sekarang bagasinya. Kuncinya sudah keyless untuk kemudahan kehidupan kita. Namun buka bagasi tetap memakai otot, bukan power tailgate. Dan itu tidak masalah. Untuk mengurangi rasa kesal, dibuka tutup paksa satpam di mall dan gedung kantor. Dan ini keluasan bagasinya biasa saja. Tidak ada ban serep di bawah sini, melainkan ada tire repair kit untuk menghemat berat.
Dan modern ini apabila mobil kempes biasanya penggunanya sudah jarang ganti ban sendiri. Biasanya malah call a friend atau call a towing truck. Apabila jok belakangnya dilipat menghasilkan keluasan lebih, namun tidak bisa rata lantai. Ini jauh sekali ketinggiannya. Mungkin karena di bawah jok ini ada baterai. Itu pun kalau ada. Sekarang kita duduk di belakang. Ini sama sekali tidak sempit. Dibandingkan dengan Nissan Juke, ini jauh lebih luas dan jauh lebih enak duduknya. Nah ini joknya ini sangat tinggi sekali, jadi kalau duduk gini pas. Terus kaki masih bisa masuk ke depan. Ini, nah ini di belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul masih lumayan, kaki masih bisa masuk, headroomnya masih ada. Tuh nggak ada armrestnya. Lantainya nih unik nih, dia ada tatakannya lagi gitu. Bukan lantainya ternyata, karpetnya bagus, ada karetnya. Ini duduk belakang bertiga pun sudah didesain untuk bertiga karena headrestnya tuh persis ada 3 dan ada seat belt 3 titik semuanya. Ya, bisa tarik. Ininya belakangnya ini kurang belesek. Kalau belesek lagi lebih enak, pasti yakin. Tapi di belakang ini ada lapisan kulit, tapi ini plastik. Ini juga plastik dan ada luar biasa 2 colokan USB. Apabila di belakang sini Anda duduk bertiga, maka satu orang harus ngalah bergantian, tapi bisa Bimpa. Bottle holder ada di pintu, nggak ada cup holder, nggak ada apa. Simple belakangnya. Sekarang ke depan. Dashboardnya modern, door panelnya modern juga, tapi plastik-plastik. Tapi ada sisi sini kulit, terus ini juga lapis kulit juga nih, empuk, enak. Ya, kami suka yang empuk-empuk. Nggak apa-apa, ini dimaafkan, kan ada ini. Mulus lagi. Kemudian setirnya juga kulit. Shifter kecil nih, segede jempol, nggak sih, lebih gede lagi. Kami suka head unit ini, ada Apple CarPlay. Sisanya isi head unit ini tidak penting. Yang penting Apple CarPlay. Udah beres semua. Asal bisa Apple CarPlay, sudah beres semua. Nah, ini juga ada kamera 360. Kan? Lengkap. Bisa diatur mau kamera mana. Ini kiri aja dan belakang. Tuh. Kalau dimasukin mundur dia otomatis akan menyala. Mundur. Kameranya ke belakang jadinya, tadinya ke depan. Nah, audionya itu suaranya speaker depannya sih banyak nih lubangnya ya. Ada isinya mudah-mudahan. Ada mid-range tweeter, center channel. Cuma suaranya agak pas-pasan. Ya, ini pasti masih bisa di-upgrade lagi. Masih sangat bisa di-upgrade lagi. Tapi karena udah Apple CarPlay itu udah hati itu udah tenang gitu untuk urusan audio. Kemudian ini AC single zone, lengkap, ada pengaturan arah juga, ada autonya. Nah, di bawah sini start stop engine button ada di bawah sini berwarna biru karena melambangkan bahwa ini adalah e-power. Ini ada driving mode, ada normal, S, sama eco. Nah, ini ada EV mode. EV mode itu untuk memaksimalkan penggunaan baterai. Jadi benar-benar baterai sampai habis baru mesinnya hidup. Nah, kalau seperti ini kan baterainya walaupun masih setengah kurang, mesin sudah hidup untuk cuma ngisi-ngisi aja. Terus shifternya, nah shifternya ini seperti mobil-mobil hybrid. Bentuknya ini arahnya begini nih, persis mobil hybrid di Toyota, di merek-merek lain juga begini nih. Ya, netralnya dikesiniin, netral. Terus mundurnya ke depan gini, majunya drive-nya ke belakang sini. Dan untuk B mode juga belakang sini. Ini harus di normal mode untuk ngaktifin B. B itu braking, jadi dilepas gas mobilnya itu lebih ngerem untuk regenerative braking. Terus parknya dipencet. Ada rem tangan jari dan ada auto hold-nya. Di instrumen cluster kombinasi antara MID besar dan jarum speedometer. Yes, jarum speedometer dengan jarum beneran itu lebih mudah dibaca oleh umat manusia. Dan MID besarnya sangat amat multifungsi. Ya, di MID ini isinya menu-menu utama itu ada ini seperti RPM, ada
bagian eco dan bagian regenerative braking, tergantung kita nginjek gas dan ngelepas gas atau ngerem. Di bawahnya ada energy flow-nya. Itu adalah arah energi yang digunakan pada saat jalan, itu akan bergerak-gerak. Oke, terus halaman kedua ini musik. Halaman ketiga adalah grafik kehematan kita dari sejarah. Nah, ini isinya data-data kehematan yang kita bisa riset. Kemudian ini adalah informasi juga. Nah, ini data kehematan juga yang kita habis riset juga tadi. Dan ini untuk adaptive cruise controlnya, kalau ada mobil depan nanti ada tandanya. Kemudian, nah ini adalah setting. Banyak sekali settingan. Kami suka settingan. Ya, banyak sekali. Nah, jadi semua dikontrol pakai jempol kiri untuk urusan MID dan volume audio, next track, previous track, dan back. Sebelah kanan, jempol kanan ini untuk urusan cruise control. Ini luar biasa loh. Mobil ini sudah adaptive cruise control. Mantap sekali. Dan nyalain telepon juga di sini, terus voice command-nya juga di sini. Nanti akan lari ke Siri kalau Apple CarPlay. Combination switch, ya sebelah kanan ini ada auto headlight. Jadi lampunya tuh bisa di set auto dan bisa di off juga. Nah, di sebelah kanan sini ada traction control on off dan manual headlight leveling. Ada satu tempat-tempat bawa buat bensin dan kap mesin. Ini biasa jendela dan buka tutup kunci dan ngelipat spion. Nih empuk-empuk lumayan. Armrest yang kurang sedikit tinggi, kurang dikit aja tinggi. Oke, kepraktisan. Di dalam sini sedikit kecil sekali. Di dalam konsol cuma bisa buat naruh apa ya, dompet. Itu pun dompet bapak-bapak yang nggak gede. Ada 2 buah cup holder yang bisa dipisah dividernya. Ada tempat lagi di sini. Ada 1 buah colokan USB untuk Apple CarPlay dan 12 volt power outlet. Di pintu ada kantong pintu yang besar dan ada botol holder, bisa taruh botol. Kemudian lacinya lumayan besar, lacinya. Boleh juga. Oke. Tapi yang terbaik di sini adalah jok itu masih pakai otot semua. Bisa diatur sampai naik turun ya, bukan bagian depannya, tapi ini sudah pas duduknya, posisinya pantat sudah cukup mendelep ke dalam. Dan yang terbaik itu adalah setirnya. Bisa diatur tilt dan teleskopik. Ini aja cukup. Semua pabrik mobil harusnya bikin mobil ada teleskopiknya begini, ya kan? Posisi duduk itu jadi enak, jadi bener. Ini baru bener, duduknya pas tuh, enak. Harusnya semua mobil tuh begitu, sempurna. Kita ambil positifnya saja, tidak ada electric seat dan tidak ada sunroof merupakan bentuk penghematan penggunaan listrik. Yang penting ini posisi duduknya kami sangat suka. Terima kasih kepada setir yang bisa teleskopik. Sekarang saatnya kita jalan. Menyalakan mobil hanya dengan tombol start stop engine berwarna biru yang berada di bawah sini. Ketika mobil menyala siap jalan, tidak selalu bersamaan dengan mesinnya menyala. Mesin nyala atau mati dan ngegas RPM berapapun saat mesin itu nyala bukan urusan kita. Itu urusannya si komputer. Kita umat manusia tinggal terima beres saja. Ketika kita mundurkan mobilnya, ada suara buzzer dari luar. Mungkin untuk membuat orang di luar sadar bahwa ada mobil. Ini suaranya kayak UFO. Karena memang saat mesinnya mati itu tidak ada suaranya sama sekali. Ya benar-benar mobil listrik. Dan ini kami suka ada kamera 360. Walaupun mobil mengalami kemunduran, tapi kemunduran yang lebih terarah dekat kameranya. Nissan Kicks di luar negeri belum ada crash testnya. Tapi ini fitur safety-nya berlimpah. Ada blind spot warning-nya dengan lampu yang dapat jelas Anda lihat walaupun Anda tidak ngeliatin. Ini maksudnya walaupun mata kita ngeliat ke jalan tapi tetap ngeh ada lampu warning ini. Tidak seperti kalau nyalanya itu di spion, ini jauh lebih jelas. Dan memakai lampu yang sama, ada juga yang namanya rear cross traffic alert.
yang sangat terpakai apabila kita mundurin mobil. Pada saat kita nyetir dan meleng sehingga mau nabrak, mobilnya akan ngasih tahu, "Hei, mau nabrak." Kalau tidak direm juga oleh manusianya, mobilnya akan melakukan emergency braking. Memang semua itu bukan merupakan fitur safety yang baru untuk suatu umat mobil, maksudnya suatu mobil. Tapi untuk mobil sekelas ini merupakan kemewahan safety. Sekarang rasa nyetirnya. Impresi pertama nyetir mobil ini, beda. Mobil listrik sekali. Tapi selain itu, agak kurang ada rasa mewahnya mobil ini. Dan untuk ukuran mobil baru, memang tidak banyak mata melihat mobil ini. Mungkin karena kalau mesinnya mati tidak ada suaranya sama sekali, sehingga tidak ada yang ngeh ada mobil ini. Yang membuat kita jadi sering klakson. Sayang sekali suara klaksonnya jelek. Bagaimana dengan kekedapan dalam mobil? Ya, apabila mesin posisi mati, itu pure silence walaupun mobilnya jalan. Yang membuat suara dari luar itu jelas terdengar ke dalam. Ya, memang sebenarnya kekedapan mobil ini biasa saja. Kemudian suspensinya. Kami merasa suspensinya ini agak kurang rigid. Ketika kena jalan jelek, suspensi depan terdengar sedikit suara seperti longgar. Dan mobil ini tidak bisa dibilang mobil yang empuk juga. Tapi tidak empuk itu biasanya lebih stabil. Dan yes, ini mobil lumayan stabil. Rasa setirnya juga lumayan direct. Suspensi macam ini dan rasa setir macam ini menghasilkan senyuman apabila bermanuver. Kami suka bermanuver dengan mobil ini. Dan radius putarnya hanya 5,1 meter. Dengan kata lain, mobil ini adalah mobil yang gesit. Bagaimana dengan tenaganya? Oke, kami akan menjelaskan sesuatu yang kompleks. Karena ada 3 mode berkendara. Ditambah lagi ada mode EV atau kepanjangannya adalah Electric Vehicle. Ditambah lagi, di shifter aneh ini kalau dioper ke D lagi walaupun sudah D akan menjadi B. Yang mungkin kepanjangannya adalah brake. Sekarang mode normal dulu yang kami jelaskan. B hanya bisa dimasukkan pada mode normal. Fungsinya untuk memberikan pengereman ekstra apabila melepas gas. Pengereman tersebut adalah regenerative braking atau recuperation. Lebih menghemat bensin sebenarnya dan bisa hampir one pedal driving. Kemudian ada EV mode. Pada EV mode ini mesin akan terhindar untuk menyala sampai baterai sudah minim sekali. Karena tanpa EV mode ini, baterai setengah kurang pun mesin sudah menyala untuk mengisi listrik. Kemudian ada Eco mode. Tentu tenaganya serasa berkurang dan regenerative brakingnya serasa lebih. Dan ada Sport mode. Ada juga yang bilang ini adalah Smart mode. Ya, intinya S ini adalah mode yang kami suka. Nah, kami suka di Sport karena di Sport itu lebih regenerative braking kalau misalnya dilepas gas. Ya, lebih one pedal driving. Kalau di Eco tentu tenaganya pasti dikurangi, dan kalau di normal ya normal aja. Begitu dilepas gas, kalau yang normal nih, normal terlepas gas masih glosor, apa ibaratnya, los. Kalau di Eco dilepas gas lumayan ngerem, lumayan regeneratif, tapi tenaganya nggak terlalu ngisi. Nah, kalau di Sport atau S itu tenaganya ngisi. Kalau di S itu kita berhenti, ini lepas gas aja, ngerem secara halus sampai berhenti, luar biasa, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, ini ada auto hold-nya juga jadi nggak kepake karena mobil sudah berhenti gitu aja. Terus tenaganya lucu nih mobil, lucu juga untuk dimiliki. Belum full elektrik tapi sudah lucu. Ya, memang tidak sekencang Tesla atau bahkan tidak sekencang Nissan Leaf yang pernah kami review. Tapi 0 ke 100 km per jamnya sudah lumayan, 9,7 detik. Ya, pada saat berakselerasi itu mesin otomatis ngegas pada RPM tinggi untuk bisa suplai langsung ke motor listrik. Dengan RPM tinggi itu tentu suara dan getarannya terasa, membuat mobil ini jadi serasa seperti CVT. Walaupun aslinya mesin secara mekanikal tidak berhubungan langsung dengan roda. Dan yang paling enak pada mode S ini benar-benar one pedal driving.
Apabila kita sedang jalan dan melepas gas, maka mobil ini akan mengurangi kecepatan sampai berhenti tanpa menyentuh pedal rem sama sekali. Berhentinya pun halus. Anda tidak akan dimarahi bos Anda gara-gara ngeremnya kasar apabila Anda supir. Ada lagi yang mewah menurut kami untuk mobil sekelas ini adalah Adaptive Cruise Control. Suatu cruise control yang bisa diaktifkan di atas 30 km per jam dan akan menjaga jarak dengan mobil depan apabila kita set cruise controlnya kecepatan lebih tinggi daripada mobil di depan kita. Maka mobil akan jalan sama dengan kecepatan mobil di depan kita. Dan jaraknya pun bisa diatur. Ini sangat nikmat sekali di tol. Tinggal mikirin setir saja, kaki itu urusan komputer. Tapi intinya nyetir mobil ini menyenangkan, kami suka. Tapi seberapa hemat? Hasil tes kami untuk pemakaian dalam kota tanpa harus menghemat-hematkan cara nyetirnya itu adalah 18,5 km per liter. Kami tidak tes luar kotanya karena kami hanya kebagian mobil tes ini sebentar saja. Dugaan kami pasti di atas 20 km per liter. Yang pasti mobil ini jauh lebih hemat daripada mobil biasa, bahkan LCGC yang cc-nya kecil. Tapi harus membayar berapa untuk bisa beli mobil ini? Harganya saat ini adalah 449 juta. Apakah itu mahal? Menurut kami dengan teknologi seperti ini dan banyak fitur safety-nya, ini tidak mahal, sangat amat wajar. Apabila Anda ingin mobil ini dan tidak suka warna mobil tes kami ini, ada beberapa pilihan warna lainnya. Karena kami juga tidak suka hero color mobil ini, warna ini. Kami sangat apresiasi pabrikan mobil yang berani masukin mobil hybrid dan elektrik, termasuk Nissan ini, bisa mengenalkan rakyat Indonesia ke serial hybrid. Overall, mengenai Nissan Kicks e-Power, merupakan mobil yang sangat tepat untuk yang nyetir sendiri, suka dengan yang ramah lingkungan, dan senang bermanuver ekstra. Sayang sekali tidak ada sunroof dan beberapa kemewahan lainnya, tapi tidak masalah. Sensasi mobil listrik dan kenikmatan manuvernya mengobati kekurangannya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton.